Dulu hidup sepasang suami istri yang bernama Rambukahi dan Umundilu, dan mereka dikaruniakan anak kembar yang bernama Umbu Didi dan Umbu Mada. Namun seminggu kemudian Rambukahi meninggal. Umundilu duduk sambil bersedih dan memikir nasib kedua anaknya. Dan sambil memikir, Umundilu memutuskan untuk mengambil istri lagi. Setelah Umundilu mengambil Rambu Babang sebagai istri dan hidup bersama, pekerjaan Umundilu sebagai seorang petani dan Rambu Babang sebagai ibu rumah tangga. Suatu hari Umundilu hendak pergi ke kebun dan berpesan kepada istrinya. Rambu, rawatlah kedua anak ini. Anggaplah kedua anak ini sebagai anakmu sendiri, karena ibu mereka sudah meninggal. Ibu tidak usah khawatir, Ibu kan sudah menjelaskan ketika engkau akan mengambil saya sebagai istrimu, bahwa kedua anak ini membutuhkan kasih sayang serius. Di pagi setiap hari, Umundilu berangkat ke kebun untuk mencabut rumput. Sayang, Rambu Babang tidak memenuhi janjinya untuk menjaga dan mengurus kedua anaknya. Dibiarkan menangis karena lapar. Ketika merasa Umundilu akan pulang, Rambu Babang segera cepat-cepat menyiapkan makanan seolah-olah untuk anak-anaknya, sedangkan air nasi dihambur-hamburkan di atas bak. Bagaimana anak-anak kita, Rambu? Apakah mereka tidak menangis? Tidak, Bu, lihat saja pukul bersorak di balai-balai, mereka sudah kenyang. Berganti hari menjadi minggu, dan minggu terus berganti menjadi bulan. Kini mereka sudah bisa berbicara. Ibu tiri kejam itu selalu mencari alasan untuk memukul mereka berdua hingga badan mereka bengkak dan memerah. Mengapa badan anak-anak kita merah-merah dan bengkak? Mungkin digigit semut atau jatuh. Pada suatu siang, Rambu Babang sedang beristirahat dan Umundilu masih duduk di balai-balai depan rumah. Tiba-tiba kedua anak itu menemui bapak mereka. Bapak, kami mendapat benci mama dan anak kami tidak berarti kami benci mama. Tapi sudahlah, kami tidak mau memisahkan papa dan mama. Apakah kami di hutan belantara yang jauh dari sini dan tidak mendengar kata kayak dan gonggong anjing. Namun apa yang terjadi? Umundilu lebih menyayangi istrinya daripada kedua anaknya. Umundilu mengantarkan kedua anaknya ke hutan belantara. Tinggallah di sini kalau pencipta menghendaki kalian bisa bertemu kembali. Kami Walaupun kami mati di hutan nanti kita bisa bertemu di Playa Merapi. Mana kedua anak kita, Umbu? rupanya mereka sudah lari ke hutan. Biarkan mereka mati seperti ibu mereka.
Bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di hutan. Kini sudah bisa mencari nafkah sendiri. Pada suatu hari mereka berhasil membunuh seekor babi hutan dengan bambu runcing. Tetapi masalahnya tidak ada api untuk memasaknya, dan dari kediaman mereka melihat asap api. Di situ rumah Apu Milimongga. Dari mana cucuku? Kami dari hutan ini juga dan mau minta api. Bakar apa? Mau bakar burung puyuh. Dalam perjalanan, api yang mereka bawa padam, dan mereka kembali ke rumah Apu Milimongga untuk kedua kalinya. Kalian mau bakar apa? Minta maaf aku. Kami tadi bohong. Sebenarnya kami mau bakar ayam hutan. Dalam perjalanan, api yang mereka bawa padam, dan mereka kembali ke rumah Apu Milimongga. Kalau begitu bagaimana caranya? Lebih baik kita terang, jangan sampai babi hutan itu diambil oleh Milimongga dan kita tidak dapat bagi. Mereka kembali ke Apu Milimongga. Jadi kami minta maaf, sebenarnya kami mau bakar babi hutan. Oh iya, api. Apu Milimongga memberi api, tapi sebelumnya Simpan bagian ia untuk membaca saya, mantra. sebentar kalau tidak nanti saya makan kalian. Setelah mereka jujur, api tidak padam lagi. Umbu Didi dan Umbu Mada membakar babi hutan itu. Setelah memakan daging babi hutan sampai kenyang, separuhnya mereka gantung untuk Apu Milimongga. Ternyata kalian di sini, saya akan memanjat pohon ini dan memakan kalian. Takut itu kami panjat. Ketika Apu Milimongga memanjat pohon sampai pada pertengahan, Milimongga jatuh dan remuk tulang-tulangnya sehingga tak bisa berjalan lagi. Turun dan kuburkan saya di laut. Ingat, setiap hari kalian kesini melihat jenazah saya. Kedua anak itu turun, lalu menggotong Apu Milimongga dan dibawa ke Rowak. Di sanalah Milimongga dijobloskan ke liang alam yang cukup dalam. Setelah itu, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Hari berikutnya, kedua bersaudara itu bersama-sama pergi ke Rowak mencari tahu apa yang terjadi seperti dipesankan Milimongga. Mereka hanya menemukan pakaian Milimongga yang terdapat di Rowak. Kedua bersaudara itu sedang asik bermain. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Umbundilu Mapaamu. Hai anak muda, apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang bermain. Mari kita masak nasi supaya kita makan. Bagaimana mungkin kita masak? Padahal beras, air, dan alat masak tidak ada. Itu soal gampang. Tinggal saya bunyikan gong ini maka semuanya akan ada.
Setelah mereka makan dan kenyang, muncullah niat busuk Umbu Didi dan Umbu Mada. Bolehkah saya pinjam dan membunyikan gong itu? Boleh? Ketika gong tersebut berada di tangan kedua bersaudara, mereka melarikan diri karena Umbundilu Mapaamu tidak bisa mengejar mereka. Waktu itu terjadilah musibah kelaparan. Semua kampung menderita kelaparan kecuali kampung Umbu Didi dan Umbu Mada. Tidak terkecuali bapak dan ibu tiri mereka. Bapak dan ibu tiri mereka membawa 1 ekor babi untuk ditukarkan dengan bahan makanan. Umbundilu dan Rambu Babang tidak menyangka bahwa 2 orang kaya itu adalah anak mereka. Sedangkan Umbu Didi dan Umbu Mada mengenal mereka. Kedua bersaudara itu menyiapkan jagung dan padi. Oh, pada aku nah. Buala nah. Apa na rambu umbu? Nah umbu. Kan dia lati umbu pamay manyap ana mandara dolat paninya na hiun ana wi patukaronya ang karuho dolat umbu. Dia na umbu ram di daya temenin. Malamat, kamandahan ako na tumbay. Ketika dalam perjalanan pulang sampai pada jalan menurun, Rambu Babang tersandung batu dan meninggal. Umbundilu memikul mayat istrinya setiba di rumah mayat Rambu Babang dikuburkan. Dan sebulan kemudian Umbundilu kembali ke rumah orang kaya itu. Dan kedua anak tersebut menceritakan perjalanan kehidupan mereka. Dahulu ada anak yang tidak mempunyai ibu lagi. Ayah mereka kawin lagi, tetapi ibu tiri itu terlalu kejam karena kedua anak itu dibuang ke hutan belantara. Dalam perjalanan hidupnya, akhirnya kedua anak itu menjadi dewasa dan kaya raya, hingga banyak orang yang datang mendarah di kampung mereka. Dari bahwa yang sedang berbicara adalah anak kandungnya. Tanpa sadar, Umbundilu menangis dan akhirnya Umbundilu bangun dan memeluk kedua anaknya. Sudahlah ayah, semuanya sudah terjadi. Tinggallah di sini bersama kami. Kita berkumpul lagi seperti dulu. Kami akan mencarikan istri lagi buat ayah. Akhirnya Umbundilu berkumpul lagi bersama kedua anaknya yang sudah kaya dan hidup bahagia.